Assalamualaikum Zuma. Waalaikumsalam ya Abdun Kinzir. Waalaikumsalam Makan, Stan. warahmatullahi burung berkatuh. Alhamdulillah. Burung Yesus yang diberkati. Burung berkat. Saya boleh tanya bersama Zuma. Zuma, saya boleh tanya Zuma. Kamu sudah siap? Makan Gurunda, makan Stan. Makan. Yang penting kamu juga siap ditanya, ya. Gimana dong? Oke, sip. Tapi jangan kamu main keras-keras besar mulutmu ya, ikut peraturan ya. Kalau otakmu nggak berfungsi, orang pintar itu dengar dulu. otakmu tidak Orang berfungsi, pintar itu pasti. bicaranya halus. Pasti. Dengar dulu. Orang pintar itu kalau bicara Zuma itu harus bicaranya halus, bukan besar mulut seperti kamu. Sok menasihati kau dari akun Bagaimana? aja sudah gak sopan. Boleh saya bertanya Zuma? Iya, silakan. Habis itu saya balik nanya, boleh kan? Boleh, kenapa tidak boleh? Oke. Nabi Muhammad sekarang berada di mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam Al-Quran surah Ali Imran kemudian diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 169, jangan kau mengira bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wafat. Sesungguhnya beliau itu berada di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Wala tansabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Ya, berada di sisi Allah. Dia hidup, dia mati atau dia hidup? Sudah, pertanyaan pertama sudah kujawab. Dia berada di sisi dia Allah. Mati atau hidup? Sudah kujawab. Dia berada di sisi Allah. Dia mati atau dia hidup? Dia mati atau dia hidup? Pasti hidup. Hidup. Kenapa hidup? Giliran Mana saya. dalilnya? Mana dalilnya? Giliran saya bertanya. Paulus sekarang yang berakhiri dulu ini, baru kamu menanya saya. Zuma. Takutan dia ditanya. Sampai di sini ke otakmu. Ketakutan dia ditanya. Sampai di sini ke otakmu. Ketakutan dia ditanya. Akhiri dulu ini. Akhiri dulu ini. Bal ahya. Sebenarnya mereka itu hidup. Ini dia hidup. Bal ahya. Ya, dia hidup. Mati, dia almarhum. Inda rabbihim yurzaqun. Dia mati. Ayatnya hidup. Ayatnya itu hidup. Kuburan siapa di Mekah itu? Kuburan siapa? Lalu kalau begitu siapa yang ditemui Yesus kemudian? Jawab dulu. Jangan tanya sama saya. Tunggu. Itu kuburan siapa? Kenapa kemudian Yesus bertemu dengan Musa dengan Elia? Jawab saya. Bukankah Musa punya kuburan? Kuburan siapa di Mekah? Hei, bukankah Musa sudah meninggal dunia dan sudah dikubur? Kenapa Yesus? Pertanyaan saya, kuburan siapa di Mekah itu? Dengarkan. Ya, di dalam kitabmu Ini diterangkan. Kepintaran kamu, Zuma. Dengar. Di dalam kitabmu Matius 17, Markus 9, Yesus bertemu dengan Musa. Kenapa kau bilang? Bukankah Musa sudah dikubur? Bukankah Musa sudah dikubur? Bukankah Musa sudah dikubur? Kenapa kemudian Yesus bisa bertemu dengan Musa? Kuburan siapa di Mekah? Nah, kuburan Musa juga ada. Kuburan Nabi Musa juga pernah dikubur. Kenapa kemudian Musa bertemu dengan Yesus kalau begitu? Kuburan siapa? Dah selesai. Jawab dulu. Tugas saya sudah selesai. Tugas saya sudah selesai. Sekarang tugasmu sekarang. Tolong kamu jawab di mana Paulus pendiri agamamu sekarang berada. Kuburan siapa di Mekah? Di mana Paulus sekarang berada? Tunjuk dalil. Kuburan siapa di Mekah? Tunjuk dalil. Di mana Paulus sekarang berada? Tunjuk dalil. Kuburan siapa di Mekah? Di mana sekarang Paulus berada? Tunjuk dalil. Kuburan siapa di Mekah? Mana Paulus sekarang berada? Silakan kau jawab. Kalau kau tidak bisa jawab karena kamu berasal dari sperma babi.
Kamu nggak bisa jawab karena kau berasal dari sperma babi. Babi itu kalau ditanya hanya bisa nggak bisa menjawab. Itulah kau si babi. Nah, makanya kau bertanya siapa yang dikubur di sana ada kuburannya. Nabi Musa juga dikubur. Tapi kenapa Yesus bertemu dengan Nabi Musa? Berarti Nabi Musa hidup. Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Mereka hidup. Nabi Muhammad hidup. Inda rabbihim, mereka berada di sisi Allah. Yurzaqun, dan mendapatkan rezeki dari Allah. Hidup beliau. Hidup beliau. Apa buktinya? Baca kitabmu sendiri. Matius 17, Markus 9, dan juga di dalam Lukas 9. Yesus ketika ia di dunia, kok dia mampu bertemu dengan Musa, bercakap-cakap dengan Nabi Musa? Bukankah Nabi Musa sudah punya kuburan? Kenapa dia bisa bertemu dengan Nabi Musa? Karena Musa adalah orang yang mati di jalan Allah, makanya dia tidak mati. Nah, sekarang pertanyaan saya, orang yang mengajarkan menyembah Yesus bernama Paulus itu sekarang berada di mana? Ada nggak yang bisa jawab? Tidak ada. Orang yang pertama kali mengajarkan masuk gereja bernama Paulus. Orang yang pertama mengajarkan menyembah manusia bernama Yesus namanya Paulus. Orang yang pertama kali pengikutnya disebut Kristen namanya Paulus. Orang yang pertama kali mengajarkan jangan bersunat namanya Paulus. Orang yang pertama kali mengajarkan makan babi namanya Paulus. Pertanyaan saya, di mana Paulus sekarang ini? Jawab. Ada yang bisa jawab? Tidak ada, agamanya sudah bubar. Ada. Itu baru jawaban. Skak. Tak ada jawaban. Paulus mana? Dia yang mengajarkan kalian menyembah orang. Kalian menyembah cucunya Daud, ponakannya Elizabeth, sepupunya Yohanes. Itu dia yang ngajarin. Oke? Nah, sekarang saya tanya, di mana kemudian kuburan daripada Paulus? Di mana dia sekarang ini berada? Ayo, garis rokok. pasti di neraka, pasti di neraka. Jawabannya di mana kalau Paulus di neraka? Kita bisa lihat di dalam Matius 23 nomor 23 dan seterusnya. Dan juga dalam Matius 23 nomor 15 tepatnya. Itu dia di neraka. Matius 7 nomor 22 nomor 23 itu neraka tempatnya. Di mana lagi? Matius 13 nomor 50. Tuh, Paulus berada di neraka. Dalil. Itu dalil. Kepeng Islam Pak Kristen Kepeng. Saya Muslim. Assalamualaikum Muslim. semuanya. Waalaikumsalam. Khususnya Ya sebentar Bang, kita sapa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang. Assalamualaikum Muslim warahmatullahi semua. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Mohon maaf ya Bang ya, ini kursi untuk Kristen ya Bang ya. Mohon Enggak, maaf saya saya mau turunkan. tanya sebentar sama Bang Juma, bila berkenan dibolehkan. Tanya tentang Ini, apa, Bang? Iya, saya kan Muslim nih Bang ya, sama-sama Muslim. Ya namanya orang juga ilmu rendah juga. Mau tanya, setiap sholat kan kita kan baca Al-Fatihah kalau sholat berjamaah. Terus kan kalau setelah waladolin kita kan selalu ngucap amin bersamaan gitu. Sedangkan di Al-Quran saya pelajari kok nggak ada amin itu. Terus saya punya pikiran menafsirkan, terus amin ini dari mana gitu. Barangkali bisa tahu gitu Bang. Iya, baik. Di dalam Al-Quran juga tidak diterangkan kemudian cara berdirinya seperti apa, Bang. Cara duduknya tidak diterangkan juga. Cara takbirnya juga nggak diajarin. Cara salamnya juga nggak diajarin. Lalu kepada siapa kita kemudian mencontoh? Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasul yang mencontohkan. Karena suri teladan kita itu adalah beliau. Yang menjadi contoh adalah beliau. Kenapa beliau? Karena Allah memberikan legitimasi kepada beliau.
bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Beliau yang menjadi patron itu. Jadi kita nggak mencontoh kepada yang lain. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Barang siapa yang ingin dicintai Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, maka ikutlah kepada Nabi Muhammad. Ya, kita ikut dengan beliau. Beliau mencontohkan seperti itu. Bang. Terima kasih Bang, terima kasih. Alhamdulillah. Siap. Terima kasih Bang. Oke, Bang Kepeng ya. Ya, sama-sama Abang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doang, apa yang mau disampaikan Bang Doang? Silakan sebelum turun. Ya, ini mungkin saya mau bertanya ke Bible Berjalan kali ya. Anggap Bang. saja saya seorang ateis yang tidak percaya dengan kisah-kisah para nabi dan rasul, termasuk mungkin dengan kisah Rasulullah ya. Sekarang kan yang tersisa hanyalah kitab suci. Kira-kira kitab suci yang mana yang bisa dibuktikan dengan kondisi saat sekarang ini? Yang isinya Yang bisa dibuktikan, yang bisa dibuktikan hanya Al-Qur'an, Bang. Ya. Kalau kita membaca kitabnya orang Kristen misalnya, di kitab orang Kristen dikatakan hari pertama itu ada terang, tapi mataharinya diciptakan hari keempat. Apa itu bisa dibuktikan? Tentu tidak. Tumbuhan hidup di hari ketiga, mataharinya diciptakan hari keempat. Apakah tumbuhan bisa hidup di hari ketiga tanpa matahari? Tentu tidak. Alhamdulillah Al-Qur'an. Ya, alhamdulillah Al-Qur'an itu bisa dibuktikan. Contohnya kalau kita lihat di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 14. Di situ dikatakan kemudian dari setitik air mani itu, di situ menggunakan kata nutfah. Ya, nutfah itu setitik air mani atau bagian yang terkecil dari sperma. Kita tahu bahwa sperma yang masuk ke dalam rahim ibu kita itu ada jutaan ya, tetapi yang jadi cuma satu saja. Nah, ini dari mana Rasulullah tahu? Dia tidak pernah belajar embriologi. Betul. Dari mana Rasulullah tahu? Terbukti nggak zaman sekarang tuh bahwa manusia itu berasal dari satu titik air mani? Terbukti enggak? Iya, terbukti. Nah, itu kapan manusia mulai tahu bahwa manusia itu awalnya dari satu titik air mani itu? Setelah adanya mikroskop, betul enggak? Betul. Betul. Kemudian di ayat selanjutnya, kemudian dari setitik air mani itu kami jadikan sesuatu yang mirip lintah. Dari kata alaqah, tetapi di terjemahan itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Nah, alaqah Anda ketik di Google Translate, ya, lintah, terus kamu terjemah dalam bahasa Arab, tulisannya alaqotah, ya, alaqah. Nah, ternyata ketika ibu kita sedang hamil di usia 15 sampai 25 hari, itu manusia itu awalnya seperti lintah. Seperti keju. Makanya nah itu kalau di Kristen. Lanjut. Itu, nah kalau kita lihat di ayat selanjutnya, kemudian dari yang berbentuk lintah itu kami jadikan makhluk yang berbentuk baru, yaitu kita semua. Mulailah nanti ada kepalanya, ada kakinya dan sebagainya. Tapi awalnya itu seperti lintah dan dia mendapat suplai makanan juga dari darah ibu. Nah, ini tepat sekali Al-Qur'an. Terbukti nggak zaman sekarang? Alhamdulillah terbukti. Nah, itu Bang, Al-Qur'an yang sesuai sains, Bang. Bible cacat ilmu pengetahuan dan cacat logika, itu Bang. Ya, artinya itu kalau bukan berasal dari firman Tuhan, firman Sang Maha Pencipta, gak mungkin seperti itu kan, tidak mungkin bisa dibuktikan. Betul sekali, ya. Betul. Dan yang mungkin satu lagi Bang, mau ke yang Bible Berjalan. Orang Kristen itu kan Tuhannya sudah turun ke bumi. Sebenarnya apa yang diajarkan oleh Tuhannya orang Kristen dan dijalankan oleh orang Kristen itu sendiri? Yang diajarkan oleh Yesus itu nggak ada yang dijalankan oleh orang Kristen, nggak ada. Yesus itu datang, dia menggenapi hukum Taurat, dia tidak membawa hukum baru. Kalau kita lihat di dalam Matius 5 ayat 17 sampai ayat 20, jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap satu iota, satu titik pun hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga semuanya terjadi.
Nah, Yesus itu datang untuk meneruskan kembali ajaran Musa. Ya, karena kenapa dia itu ingin meneruskan, ingin mengembalikan ajaran Musa kepada orang Israel? Karena pada masa itu orang Israel itu ya bersifat fasik. Fasik itu dia sudah tahu ini hukum, tapi dia langgar. Itu bisa kita lihat di dalam Matius 23 ayat Matius 23 ayat 2 sampai ayat 4 itu Yesus berpesan, pergilah kamu kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang telah menduduki kursi Musa. Ikuti semua yang ia ajarkan, tetapi jangan kamu ikuti yang mereka kerjakan. Karena itu mereka itu hanya mengajarkan tetapi tidak menjalankan. Mereka itu gemar meletakkan beban di bahu orang lain, tapi dia sendiri tidak mau untuk mengangkatnya. Nah, Yesus datang untuk memperbaiki kembali ajaran Musa yang sudah banyak ditinggalkan. Seperti itu, Bang. Nah, apa yang dilakoni Kristen? Yang dilakoni Kristen adalah apa yang diajarkan Paulus. Karena Paulus mengatakan di dalam Efesus 2 ayat 15, dengan matinya sebagai manusia, ya, dengan matinya dia di tiang salib, ia melenyapkan, menghapus atau membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapannya. Jadi Kristen ini menjadikan Yesus hanya sebagai topeng saja, Bang. Begitu. Jadi untuk melegalkan segala dosa ya. Nah, betul. Jadi karena kan anggapannya dosanya udah dihapus sama Yesus semua gitu ya. Betul. Ya, ini siapa tahu mau ditambahin Bang Juma, monggo, Aki. Sebelum saya turun, Bang Juma, terima kasih. Bang Juma. Gimana Ahi? Ya, monggo kalau mau Ada ditambahin. Apa itu? Ya, itu tadi ajaran Yesus mana yang dijalankan Kristen. Ya, itu tadi Ajaran mana yang dijalankan Kristen? ya dari ajaran Yesus. Oh, enggak ada. Yesus kan Tuhannya orang Kristen kan turun ke bumi, Bang. Ya. Mengajarkan segala hukum. Artinya kan sebenarnya Tuhan secara langsung menurut dia kan, menurut mereka. Nah, sekarang pertanyaannya, ajaran apa yang diajarkan oleh Yesus dan dijalankan oleh umat Kristen? Ya, itu juga pertanyaan pernah saya hadirkan kemudian kepada onten, apa yang Yesus lakukan dan ajarkan setelah bangkit selama 40 hari 40 malam itu ngajar apa dia? Apakah setelah bangkit dari kematian Yesus mengajarkan ke gereja makan babi, nyembah dirinya, tidak bersunat, menjadi Kristen, menjadi Katolik, menjadi Advent, Pantekosta, atau apa? Ternyata selama 40 hari 40 malam itu tidak ada yang Yesus ajarkan sama sekali. Tak ada. Kecuali mengajak murid-muridnya untuk menjadikan bangsa dari muridnya ini untuk menjadi murid Yesus. Mengajarkan hukum dari Taurat itu sendiri. Jadi Yesus tidak pernah melepaskan ajarannya kepada muridnya dari cakupan hukum Taurat. Jadi tidak ada yang dilakukan oleh orang Kristen hari ini yang bersumber dari Yesus. Itu enggak ada. Semuanya bersumber dari Paulus in the gang. Tidak ada dari Yesus. Nah, itu apesnya itu di situ. Karena Yesus kalau kita kumpulkan perkataannya dan perintahnya tidak akan mengantarkan seseorang itu menjadi Kristen. Kalau semua perintah-perintah Yesus itu dilakukan, tidak mengantarkan orang itu menjadi Kristen. Itu catatannya. Jadi pertanyaannya unik. Tuhan sudah datang ke atas muka bumi menurut versi Kristen. Sayangnya ketika dewa mereka sudah memijakkan kaki ke bumi, dia datang bukan untuk memperlihatkan sisi ketuhanannya, tapi justru memperlihatkan sisi kelemahan, yaitu metong di atas pohon digantung oleh orang Roma. Menyedihkan. Penutupannya ini saya nyakitin orang. Dia kan ditanya, buat apa dia turun ke bumi? Harusnya dia turun ke bumi. Kalau Kristen itu ajaran betul dari Yesus, satu Yerusalem harus jadi Kristen. Tapi faktanya
Nggak ada dia bikin, kecuali justru dia yang mati di atas pohon, digantung dia di pohon. Untuk apa coba itu digantung di pohon? Untuk apa? Itu hukuman untuk orang penjahat. Ini kok Tuhan datang unyu, dibunuh di atas pohon. Aneh. Datang ke bumi untuk dibunuh. Ini apa ini? Cerita apa ini? Ya, film India aja kalah. Seolah-olah Tuhan gagal menciptakan manusia. Iya, jadi Tuhan itu Tuhan bagi mereka, mereka buatkan cerita. Jadi Tuhan itu dibuat karikatur sesuai dengan nafsu mereka. Mereka membuat karikatur seperti itu. Efesus, kemudian Kolose, kemudian Roma, itu tiga ini yang mereka pakai untuk membuat karikatur Tuhan. Mereka buat-buat sendiri. Gitu Bang. Oke, terima kasih Bang Cuma. Ya. Ya. Makanya Bang, orang-orang ini sudah bertemu dengan kita, makan sepiring dengan semeja dengan kita, tidur seranjang dengan kita, mereka nggak bisa dapat hidayah. Kenapa? Karena Allah sudah melaknat mereka. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisan Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Orang-orang kafir, saya ulang, orang-orang kafir, sekali lagi, orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan karena mereka selalu melampaui batas. Makanya kalau mereka ditanya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Ucapan mereka apa? 1. Kenapa demikian? Karena mereka sudah dilaknat oleh Allah. Gitu abangku. Ya. Terima kasih Bang Cuma atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangeran, selamat malam. Assalamualaikum Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim ya. Bentar Bang. Oh ya, bentar. Kita sapa dulu Bang Rudi Bang ya. Bang Rudi, Islam apa Kristen Bang Rudi? Shalom. Selamat malam. Oh, Kristen ya. Oke, silakan dilanjut, apa yang mau ditanya atau mau bertanya Bang? Saya menanya boleh? Oh, silakan. Ada Bang Juma tuh. Baik. Saya baca Al-Quran itu, boleh saya bacakan ayatnya? Boleh. Baca Al-Quran atau terjemah Bang? Saya luruskan dulu Bang. Baca Quran atau terjemah Bang? Baca Al-Quran yang Arabnya, boleh? Oke, silakan. Ya ayyuhal rasul balikna unjila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama balagta risalah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Saya mau bertanya, itu konteks ayatnya Tuhan meragukan nabinya, betul atau tidak? Tidak. Kalau tidak, konteks ayat itu kenapa Tuhan membilang kepada nabinya sampaikan 1 ayat? Berarti ada ayat yang tidak dia sampaikan. Silakan jawab. Di mana ada Rasulullah menyembunyikan identitas ayat, disampaikan kepada kaumnya? Saya bacakan ya ayatnya ya. Iya, saya silakan. bacakan ayatnya. Ya ayyuhal rasul balikna unjila ilaika mir rabbik wa illam taf'al, itu sudah ada pengancaman dari Tuhannya. Wa illam taf'al, kalau kau tidak sampaikan, salahlah risalahmu semua. Nah itu coba Bang silahkan jawab, konteks apa itu Tuhan meragukan nabinya? Tidak ada kemudian Allah meragukan Rasulullah. Di situ dikatakan begini ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unsila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Ya, wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, ini di mana noise-nya ini? Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan, itu berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya.
dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ini menjelaskan kemudian Rasulullah menerangkan bahwa dia diutus untuk menjelaskan Al-Quran kepada semua manusia. Sudah? Iya. Tidak ada Rasulullah kemudian menolak untuk menyampaikan risalah itu, enggak ada. Sudah? Oke. Tuhan Islam itu pasti tahu bahwasanya Rasulnya itu menyampaikan risalahnya. Kan itu pemahamannya itu awal tuh. Sudah? Ya, betul. Jadi pada konteks ayat itu diturunkan artinya ada keraguan Tuhan yang terhadap nabinya bahwasanya ada yang tidak dia sampaikan. Harusnya itu ayat tidak itu menurut Anda kan? Itu menurut Anda kan? Itu kan menurut Anda. Kita bicara lalu menurut konteks siapa? ayatnya. Konteks ayatnya itu dia turun Oh itu tidak, bukan begitu. Kenapa tidak? Makanya dengarkan saya. Ya, saya dengar. Makanya di ayat selanjutnya itu dikatakan kul. Apa arti dari kul ini? Katakan. Katakan siapa? Dia katakan ya pasti nabinya. Siapa Tuhan nabinya di suruh. situ yang diperintahkan? Ya itu nabi kamu lah, nabi kamu Nabi Muhammad. Oke, jadi ada perintah Kalau kan? tidak salah ya. Ya ahlal Iya, kitab, perintah karena dia lastum bilang ala katakan. syai' hatta tuqimut Taurah wal Injil wa ma unsila ilaikum min rabbikum. Wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Ini implementasi daripada tugas Rasulullah. Beliau menegakkan kemudian ajaran-ajaran itu. Lalu Rasulullah menyampaikan kepada mereka. Apa dikatakan? Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbi tu'yana wa kufra. Itu kata Rasulullah. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka Allah mengatakan, fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir. Jadi Rasulullah tidak enggan menyampaikan risalah itu. Iya, hal itu harusnya Tuhan tidak perlu lagi menurunkan ayatnya karena kenapa? Fa illam Kenapa justru? taf'al katanya bila tidak. Kenapa justru kamu Bila yang tidak, tahu? Dengar nih ayat nih. Bila tidak kau sampaikan, dia itu ada ancaman di situ. Wa illam taf'al. Artinya Tuhan tahu bahwasanya nabinya ragu-ragu menyampaikan itu tafsir, itu tafsiran kamu. Dengar, Ya ayuhar rasul, balik ma unsila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballagta risalata. Iya, Pak, Itu illam tafsiran taf'al. Anda. Kok tafsiran? Ayat ini. Logisnya gini loh, Aki. Logisnya Iya, itu gini. Sedangkan ayat yang berisi ancaman untuk dirinya saja disampaikan, apalagi ayat yang nggak berisi ancaman, masa nggak Ya, disampaikan? kenapa ayat itu turun? Kenapa ayat itu turun? Sekarang kalau menurutmu ada ayat yang tidak disampaikan oleh Rasulullah, ayat apa? Ya karena itu disampaikan Ayat apa? Tuhannya. Ayat Itu apa? ayat Saya terakhir. minta ayat apa? Dengar, Ayat itu apa? Dengar, itu adalah ayat terakhir yang turun di Islam bilang Ya. pada Rasulnya. Ayat terakhir. Iya, Ayat apa? Ayat terakhir bukan ini. Ngawur aja ini. dengar ya. Itu Saya tanya, Anda kan tadi menuduh Nabi Muhammad itu tidak menyampaikan. Sekarang saya tanya apa yang tidak disampaikan oleh Rasulullah, ayat apa, surah apa? Ayo. Jangan Ada hanya ayat, bisa dengar. mengklaim, tapi Anda tidak tahu ayatnya. Coba ayat apa? Ya, dalam konteks ayat itu, dengar ya. Dalam konteks ayat itu. Jawab ayat apa? Saya hanya ingin tahu ayat apa. Rudi coba di mute dulu lah kau. Bukan ayat. Dengar ya, ada perintah Tuhan untuk menyampaikan ayat itu. Tapi Rasul pada saat itu ragu-ragu menyampaikannya, itu dia. Terus Enggak. mana ayat apa yang ragu-ragu disampaikan? Ya, Ayat apa? itu enggak, itu pikiran kamu aja. Aku pikiran ini tafsir dari Tadi mana? ulama. Mana tafsirnya? Mana tafsirnya? Mana tafsirnya? Coba. Mana tafsirnya? Tunjukkan kepada saya. Silakan. Saya buka data ini susah nih. Nah, silakan Anda buka, Jadi, Anda asumsi. tafsir, baca tafsirnya ya. Ingat tafsir itu kitabnya kitab Coba kau gundul, open Anda cam, baca coba coba. open cam kau. Berani nggak? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dan menerima perintah ini
itu supaya baginda menyampaikan apa yang telah diturunkan kepadanya tanpa kemudian merasa takut terhadap tantangan ahli kitab, orang-orang musyrik dan orang-orang fasik. Dan itu akan disifati kepada kaumnya, bahwa Al-Quran ini juga ditujukan kepada kaumnya untuk disampaikan. Diterangkan di surah Al-Baqarah, innal ladina yaktumuna ma anzalat minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan, orang-orang berarti bukan cuma Nabi Muhammad yang menjadi tujuan daripada Al-Quran itu, tapi kami juga ini diberi perintah sama seperti Rasulullah untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah aku turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Itu artinya, maka Rasulullah ketika mendengarkan ayat ini, itu diawali sesudah penjelasan ayat sebelumnya yang membahas tentang pengingkaran ahli kitab kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Maka Allah kemudian mengatakan, kamu jangan teragu, kamu jangan takut. Apa yang aku turunkan, engkau harus lakukan. Itu. Jadi Allah mensuplai kekuatan kepada Rasulullah, menyemangati Rasulullah Muhammad SAW untuk menyampaikan risalah Quran itu. Jangan Anda mengatakan Rasulullah tidak menyampaikan, tidak. Allah memberikan kekuatan kepada beliau. Beliau menyampaikan apa adanya, bahkan sampai dia menegakkan dengan pedang pun, nyawanya pun dia serahkan untuk menyampaikan risalah kenabiannya kepada seluruh umat manusia. Anda tidak memiliki ilmu untuk itu. 6 tahun Anda belajar membaca tulisan Latinnya ini Al-Quran, baru Anda bisa paham, baru Anda nongol hari ini. Ya ayuhar rasul, balik ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan, berarti engkau tidak menyampaikan amanahnya. Nah, apakah Rasulullah tidak melakukan? Dia lakukan. Apakah Rasulullah kemudian ada ketakutan? Manusia pasti ada ketakutan. Bahkan Rasulullah awal menerima daripada wahyu itu dia ragu. Ini apa? Ada apa dengan aku? Ini yang menemui aku pada saat aku turun dari Gua Hira itu apa? Dia tanya kepada istrinya. Dia ragu. Bukti bahwa kenabiannya itu tidak dibuat-buat. Bukti bahwa kenabiannya itu tidak dirancang. Tidak ada unsur politik di sana. Tidak seperti rasul-rasul Kristen. Semua itu dituliskan mereka berdasarkan hasil penyelidikan dan keinginannya sendiri untuk menjadi rasul. Rasulullah kagak. Justru dia terheran, apa ini? Kenapa ini? Makanya ada ayatnya, wahai orang yang berselimut. Kenapa Rasulullah berselimut? Karena dia takut, ini ada apa denganku? Ternyata lambat laun dia baru tahu kalau dia dipilih oleh Allah untuk menjadi penegak hukum di atas muka bumi ini. Nah itu. Jadi kalau Anda mengatakan beliau itu tidak menyampaikan, Anda salah. Anda akan memberatkan diri Anda dengan membawa materi kayak begini. Karena kalau Anda membahas ini, saya ada 160 juta ribu pertanyaan untuk Anda terkait ayat ini. Mampu? Anda mampu kira-kira menjawab? Pasti nggak bisa. Jadi lebih baik Anda belajar bagaimana kok bisa Tuhan pencipta alam semesta memiliki biji sakar. Itu yang penting Anda bahas. Jangan bahas ketinggian. Bahas dulu, kok Tuhan saya punya biji sakar? Kalau kena bisul, siapa yang berfirman? Itu yang Anda pikirkan, gitu loh. Jangan kau pikir yang tinggi kali. Selesaikan dulu masalah Dewa Yesus. Dewa Yesus yang kau tuntaskan. Kok bisa manusia modern masih menyembah dewa? Kan gitu, bro. Kena bisul. Oh iya dong. Dia kan dia diselimuti oleh ruang dan dia dibawa dalam perjalanan masa waktu. Ada masa di mana pantatnya mulus, ada masa di mana pantatnya jerawatan, ada masa di mana dia bisa kena bisul. Bahaya Tuhan kena bisul. Aduh. Makanya jangan menuhankan entitas terbatas. Karena kalau menuhankan entitas terbatas,
Ya, pasti segala macam hal fana bisa kena. Bisul, panu, kurap, diare. Bahaya itu. Tuhan kok kayak gitu sifatnya. C. Haris, Noise, Anda Islam Kristen kayaknya Kristen ini ya. Halo C. Haris. C. Haris. Halo. Aduh. Halo. Fisik sendiri. Halo. Ya. Silakan. Ya, saya Kristen. Ya. Agama jangan didebatin, masing-masing jalanin aja menurut kepercayaannya. Oke, amin. Ya, saya setuju itu bang. Agama jangan didebatin, tetapi ingat, agama jangan ngambil ajaran agama lain. Itu menurut Biar Anda, nggak Bang. didebat. Oh tidak bisa. Itu menurut Anda. Loh, faktanya memang harus kayak gitu. Apakah Anda masih punya jati diri, harga diri ketika Oh, merasa masih. Kita masih punya jati Sabar, diri. sabar. Kepercayaan kita masing-masing. Sabar bang. Ketika ternyata Anda keciduk menyembah dewa, tapi ternyata ngaku-ngaku nyembah Allah, kan memalukan Kita itu, nggak Bang. menyembah dewa. Baik, Kita kita menyembah. Menyembah Kita siapa? berdoa. Ya. Mari kita buktikan. Baca Oke, di dalam kisah para sekarang rasul saya mau nanya. 14. Sabar dulu, jangan bertanya dulu. Kita bukti dulu. Habis itu Anda bertanya. Ayo teman-teman, buka kisah para rasul 14 nomor 11. Di situ dikatakan ketika orang melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka berseru dalam bahasa Likaonia. Theos telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Theos. Theos ini artinya apa? Dewa. Yesus ini adalah apa? Anak dewa. Kenapa anak dewa berubah menjadi anak Allah? Abang tahu dari mana anak dewa? Hah? Dalilnya Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah Pira. Pira itu bersama-sama dengan Theos, dan Gini, Pira Bang. itu adalah Theos. Abang kalau mau debat Theos sama agama, kalau mau debat agama jangan di TikTok. Abang kan nyari duit kalau debat di TikTok. Biar orang tek-tek, orang jip-jip. Ya, debat agama itu sama orang yang udah tahu agama. Kayak ustadz, pendeta. Ya. Pendetamu suruh sini, pendeta suruh sini supaya jangan menipu-nipu. Jangan cuma bisa nipu jemaat minta perpuluhan, suruh sini biar ku tata Baru beli mereka. HP ya Bang Kris? Bang Kris baru beli HP ya? Biar ku ajarin mereka kebenaran. Suruh pendetamu ke sini biar ku ajarin ejaan. Pendetamu itu cuman apa? Cuman bisnis multi level. Makin banyak jemaat, makin banyak uang. Nah, suruh ke sini biar ku ajari Bible kepada mereka. Bukti bahwa kalian itu penyembah anak dewa. Pada mulanya adalah Firman itu bersama-sama dengan Theos. Firman itu adalah Theos. Theos menjadi manusia. Baca Yohanes 1 nomor 14. Yang menjadi manusia apa? Theos. Theos itu apa? Dewa. Apa buktinya dewa? Kisah para Rasul 14 nomor 11. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka berseru kepada mereka dalam bahasa Likaonia. Dewa telah turun di tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Dewa ini dalam bahasa Yunani apa? Theos. Berarti Theos sama dengan dewa. Dewa sama dengan Theos. Theos sama dengan dewa. Kristen menyembah dewa. Akhirnya Kristen menyembah dewa. Aris kabur dia. Kristen itu nyembah dewa, teman-teman. Oh, demi dewa, kau telah melecehkan kuil kami. Demi dewa. Nama yang bagus, Paman. Iya, baik Anandi, kau harus mundur dari sini. Demi dewa. Oh, Ternando. Gimana ini, Ternando? Air laut sudah datang. Kita harus lari. Panggil Maria. Ini bintang film kartun semua ini yang hadir ini. Rekamandan. Mantap. Bani Siapa bunda nama itu yang baru datang tuh? Assalamualaikum. Oke, kita sapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan Bang, apa yang disampaikan? Waalaikumsalam Bunda, silakan apa yang disampaikan. Cepat Bunda ya, karena ini Saya ada satu soalan. kemudian
Apa soalanmu?